Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwikafati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likullin minhum wa sahabati ajmain wa tabi'ina lahum bisanin ila yaumiddin. Summa ila arwi sadati Nabi Bakr Siddiq Umar Utsman wa Ali wa kafatil asrat mubasyirin bil jannah. Summa ila arwi Sayyidah Hababah Fatimah Tajahra wa Sayyidah Hababah Khadijah wa Sayyidah Hababah Aisyah Ridha. Summa ila rikafati ahli Badar wa ahli Uhud ahli Hudaybiyah wa jami' ahli bait Rasulullah wa ashabi Rasulullah wa ahbabi Rasulullah wa dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila rahi abai rumahatina wa ajwajina wa jaratina waladina khususan man ijtamanahu nabi sababihim anallah yaghfir lahum junubahum wa satar uyubahum al jannata maslahum anallah yaghfiru dzunubana wa yastur uyubana wa yakshifu kurubana wa yunawwiru qulubana yarhamuna tububina wa yatubu alaina wa yahtimuna bil husna fi khairil afiyah wa anallaha yubariku fina wa fi auladina wa talmidana wa ahbabina wa man ma'ana wa mama'ana wa yarjuna tasir wa sallallahu wal falah wa najah bulgumuna wa anallahu yubaliguna hajabatikal haram wa jarata qabun nabika alaihi abdus salatu wassalam fi hajalam wa kulli am wa anallahu yarjuna ayatan khassah bi jahi khail bariyah wa ala kunniyatin salihah wa ala mana wa salafuna salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam syamsi duha badri duja nuril huda misbahi dulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'an thaqalain sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqaini wal maghribain fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bagian wadami nahwi mana? Wa an qolin nahwi damhedin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an qalili nahwi dami haidin ayyufa an qalili nahwi dami haidin dihampura tina saeutik saumpama darah haid waru'afin sareng darah ru'af mimisan ru'af
kama fil majmu, seperti penjelasan di kitab majmu. Wa yuqasu, dikiaskeun bihima kana damu haidin wa ru'af opo damu sairil manafid, darah sakabeh pirang-pirang manafid, bolongan, illal kharija, kecuali anu keluar min ma'danin najasa, tina tempat keluar najis, kam halil ghaid, seperti tempat goit, tempat kotoran, tempat ngising, goit ya. Atop karena penjelasan sebelumnya menjelaskan tentang najis al-ma'fuun anhu, najis anu dimaafkeun. Jadi sekalipun najis, ketika najis tersebut ayat dina badan ataupun dina pakaian di saat sholat, maka sholatna sah sekalipun ayat najis, selama najis tersebut ya yu'fa anhu, dihampuni, dihampura ya, dimaklumi. Mana diantaranya wa an nahwi qalili nahwi dami haidin, yaitu ketika sedikitnya darah perempuan yang dalam keadaan haid sedikit, ya, itu dimaafkan. Jadi upami tos terang penjelasan mah, jadi ketika aya darah saalitnya ulah dijadikan keraguan, ternyata kapariksana teh sabada salat ari saeutik mah dimaafkeun. Tapi ieu darah anu saeutik tina haid teh nya berarti ieu ayeuna dina pakaian. Ayeuna dina pakaian, lain dina kemaluan lain, tapi dina pakaian, dina daleman. Sebab aya dina kemaluan mah da haram salat dalam keadaan haid gitu. Jadi pahamna, oh berarti darah keluar sedikit dalam keadaan tidak apa-apa. Bukan itu pahamnya. Ya, jika pada pakaian, pada dalaman tersebut ada darah sedikit, maka dimaafkan. Begitu pula waru'af, apa itu ru'af? Ru'af mimisan, hidung mimisan. Jika ru'af ataupun darah yang sedikit pada mimisan tersebut ada pada pakaian, dimaafkan. Ini penjelasan Imam Nawawi kama fil majmu'. Wa yuqassu bihima, kemudian dikiaskan, disamakan dengan darah haid yang sedikit dengan darah ru'af ataupun darah mimisan yang sedikit, artinya dimaafkan. Mana yang dikiaskan? Damu sairil manafid, setiap darah anu keluar dari berbagai manafid, manafid itu rongga ya, baik keluar dari mata, sekalipun darah dimaafkan, keluar dari telinga, keluar dari hidung, keluar dari mulut ya, setiap manafidnya. Ilal khorijan min ma'danin najasa, terkecuali keluarnya itu dari tempat najis, itu tidak dimaafkan. Selain najis juga batal wudu ya. Kamahal goit, seperti keluarnya di tempat goit, ketika baul goit keluar darah ataupun najis, itu tidak dimaafkan. Wal marja fil killah wal kasroh al urfu. Adapun utawi marja, tempat rujukan, tempat pembalikan, fil killah wal kasroh, dari jumlah kilah juga sedikit, wal kasroh dan jumlah yang banyak ya. Al urfu itu menurut adat. Jadi patokan apakah ini darah sedikit ataupun darah banyak, ini marja ataupun tempat rujukannya adalah adat ya. Canaka kan itu hiji. Canaka itu hiji. Jadi yang dijadikan rujukan sedikit dan darah banyak itu bukan ukuran, ukuran lebar ataupun ukuran senti, bukan, tapi menurut
adat. Oh ini sedikit, oh ini banyak gitu menurut adat. Biasanya ukuran sedikit, dihitung-hitung adat itu, darah itu biasanya enggak mengalir ya. Wa masuka fi kasratihi lahu hukmul qalil. Wama sareng perkara suka anu diragukeun dan dibangmangkeun fi kasratihi tina lobana ma lahu iku buat ma hukmul qalil utawi hukmul qalil. Ketika diragukan, ini darah sedikit apa banyak ya? Ada darah mimisan sedikit apa banyak ya? Itu ragu. Karena kalau banyak tidak dimaafkan, artinya tidak sah sholatnya membawa najis, kecuali sedikit. Ketika timbul sak, ragu, ya, lahu hukmul qalil, maka dihukuman sedikit. Artinya, ya, ketika ada keraguan, maka di saat ada keraguan tersebut tarik yang sedikit, berarti sah melakukan sholat gitu ya. Karena tadi patokan banyak yang sedikit itu bukan patokan ukuran secara nyata, akan tetapi adat gitu. Walau tafarraqu an-najsu fi mahalin, walau tafarraqu an-najsu fi mahalin, walau jumi'a kathura kana lahu hukmul qalil. Walau tafarraqu sareng lamun pisah-pisah an-najsu najis fi mahalin dina tempat, walau jumi'a sareng lamun dikumpulkeun najsun kathura maka loba najsun kana maka aya najsun lahu iku buat najsun hukmul qalil hukum saitik indal imam menurut pendapat Imam Al-Haramain. Ketika darah yang sedikit ataupun najis yang dimaafkan tadi, yang sedikit, akan tetapi yang sedikit itu ada beberapa tempat. Misalkan di pada pakaian aya di sebelah kanan, aya di sebelah kiri, aya di kantong, aya di, nah banyak tafarraqat. Sehingga kalau dijumlahkan darah tersebut jadi banyak, jadi seur kalau dijumlahkan. Apakah itu dihitung banyak atau dihitung sedikit? Karena ini terpisah-pisah. Maka walau tafarraqu an-najsu fi mahalin walau jumi'a katsura. Seandainya kalau dikumpulkan jadi banyak, tidak dimaafkan kalau dikumpulkan. Ini tidak dikumpulkan tafarraqu. Karena lahu hukmul qalil. Maka tetap hukum qalil, hukum darah sedikit, artinya dimaafkan. Itu menurut pendapat Imam Al-Haramain. Wal katsir, wal katsiri ay hukmil katsir indal mutawali wal Ghazali wa ghairihima. Akan tetapi menurut pendapat Imam Al-Mutawali, Imam Ghazali, dan selain Imam Mutawali, Imam Ghazali, darah yang sedikit akan tetapi terpisah-pisah bukan pada satu tempat, jika dikumpulkan itu jadi banyak, menurut Imam Ghazali termasuk darah yang banyak, artinya tidak dimaafkan. Salat ketika ada darah toto darah pada pakaian, menurut pendapat Imam Ghazali maka tidak sah salatnya. Maka ikhtilaf ulama di sini untuk meringankan, ketika kita taklid kepada Imam Al-Haramain, ternyata Imam Al-Haramain memudahkan. Warajahahu ba'duhum. Nah, sehingga narjih mengunggulkan pada kaul katsir ba'duhum sebagian ulama. Nah, bukan hanya Imam Ghazali, Imam Mutawali, juga sebagian ulama yang lain mentarjihkan, mengunggulkan bahwa permasalahan darah yang sedikit, ketika darah yang sedikit itu ada pada beberapa tempat, jika dikumpulkan itu jadi banyak, maka kaul rojih, kaul yang unggul itu tergolong darah yang banyak, artinya tidak dimaafkan. Kemudian wa yu'fa, permasalahan
kaitan masih darah yang dimaafkan ya. Wa yu'fa dimaafkan andami nahwi fasdin wa hijamin ya. Dimaafkan tina darah seumpama darah fasdin. Nah, fasdin itu adalah dipatik ya, dipatik itu adalah dikeluarkan darah dari kepala, itu namanya fasdin. Wa hijamin, hijamah, kalau hijamah itu adalah dikeluarkannya darah bukan dari kepala. Hijamah dibekam, kalau hijamah itu bekam. Nah, dimaafkan darah dari darah dipatik ataupun darah dibekam selama darah tersebut bimahalihima, pada tempat fasdin wahijamin, di tempatnya. Jadi ketika dibekam, maka darah tersebut keluar. Di saat keluar diwadahan karena tempat. Nah, bukan darah pada tempat ini yang dimaafkan, tapi darah yang masih menempel pada badan ketika badan tersebut dibekam, baik di kepala ataupun di punggung. Nah, lain darah anudina lain. Nah, sehingga dia bimahalihima, di tempat yang mana tempat tersebut tempat dipatik ataupun tempat dibekam itu dimaafkan ya. Malahan wa in katsura ya, sekalipun banyak darah tersebut ya. Seperti darah banyak ketika dibekam disedot, pas disedot itu tidak dikeluarkan. Nah, tadi tojos ku jarum numpuk darah di dia. Nah, sekalipun banyak, nah, itu dimaafkan. Karena kenapa dimaafkan? Tidak keluar. Nah, atau setelah dipakai jarum dikeluarkan masih terus mengalir. Nah, dipakai tisu terus mengalir. Nah, itu pun termasuk darah yang dimaafkan lamun darah tersebut ada pada tempat ketika tempat tersebut tempat di saat dihijamah, dibekam ataupun dipatik. Jadi kebijakan di dalam fikih itu ketika kita mengetahui batasan-batasan tidak menimbulkan was-was, sekalipun sifatnya itu sudah jelas-jelas darah najis ya, apalagi darah yang bukan najis, apalagi yang perkara yang bukan najis. Contoh bukan najis seperti ya tanah. Selama tanah tersebut tidak kena najis ya bukan najis, hanya kotor bukan berarti najis. Ya, maka untuk melawan daripada bisikan-bisikan was-was ya bisa diuji. Ya, gimana diuji mah? Ketika kita pakai sendal, ketika kita wudu, sekalipun ketika kita wudu kan pakai sendal. Selama di situ enggak ada najis, tidak ada kecenderungan ada najis, nah, sekalipun di tanah sholat untuk melawan bisikan-bisikan was-was. Nah, kenapa? Karena kebijakan-kebijakan fikih itu sangat bijaksana. Jangankan perkara-perkara yang kotor, tapi sewaktu-waktu. Jangankan perkara-perkara yang kotor, najis pun ternyata ada najis yang dimaafkan. Artinya ketika sholat, selama dimaafkan, sah sholat. Watasihu sah sholatuman, sholatnya jalma adma, damun adma af'ala adma anu getihan opo lisatuhu gusi naman qabla goslil fami sameme ngumbah mulut. Ijalam yabtali' di mana-mana hantarnalan si jalma roikohu karena ciduhna eta jalma piha dina salat li anna damalitha, karena darah gusi makfuun anhu itu dimaafkan anhu dina dam
binisbati dinisbatkan ila roik, ya, karena ciduh, karena ludah. Sah ketika seseorang melakukan sholat. Di saat melakukan sholat, pas bacaan-bacaan sholat ternyata gusinya sensitif, pas dirasa-rasa tersentuh lidah, rasa asin, oh ternyata gusi berdarah. Nah, sementara itu darah najis. Apakah ketika sholat darah keluar melalui gusi, ya, itu sholatnya batal? Oh ternyata tidak. Watasihu, sah sholatu man, sholatnya seseorang adma lithatuhu, ketika berdarah gusinya, ya, qobla ghuslil fami, sebelum membasuh mulut. Nah, ini dalam keadaan sholat. Nah, batasan batal itu idza lam yabtali raikohu piha, selama orang tersebut, ya, di saat darahnya keluar, darahnya ini tidak ditelan. Nah, karena kalau ditelan itu jadi batal sholat. Jadi bukan karena najisnya, batal sholat. Kenapa batal sholat? Karena diantaranya pembatalan sholat itu adalah makan ataupun minum kecuali ludah. Nah ini mah, ya, darah dari gusi itu bukan ludah. Jadi ludah bercampur dengan darah. Kalau hanya di mulut saja, itu najis, tapi dimaafkan, sholatnya sah. Nah, selama tidak ditelan. Tapi lamun ciduh ditelan, ciduh mah teu batal, lamun ciduh wungkul. Tapi ketika ciduh ieu campur jeung sisa makanan jeung cehil, batal sholat. Nah, li'anna damalithah, karena sanyanya darah gusi makpuun anhu, dimaafkan darah dari binisbati ilarik, dinisbatkan karena darah, ya, dinisbatkan ludah gitu, jadi dimaafkan selama tidak ditelan. Karena ada ketika mulut itu gusi itu sensitif gitunya, sensitif berdarah. Ini penting bagian fikih, ya. Karena fikih Fathul Muin itu lebih cenderung mengasah otak untuk berijtihad. Nah, kalau kita tidak tahu patokan, maka ijtihad kita itu kemana ya? Ijtihad. Nah, ijtihad pilih kita itu kemana ya? Apakah batal sholat, apakah tidak? Ketika kejadian-kejadian seperti kejadian gusi berdarah, ataupun ketika kejadian-kejadian seperti darah banyak atau sedikit, nah ini dituntut untuk ijtihad. Maka ketika ijtihad tersebut, nah Syekh Al-Mayyibari, ya, Fathul Muin, dalam kitab Fathul Muin memberikan solusi jalan keluar, ya, supaya membantu ijtihad kita itu benar-benar sesuai dengan syariat ilmu fikih. Kemudian walau ra'afa, lamun mimisan si jalma qobla sholat, sebelum sholat, wadama, ya, dama yadumu pakai alif. Kalau tidak pakai alif, ya, darah artinya. Tapi kalau dama jadi fiil. Wadama langgeng ru'af, nah, langgeng mimisan tersebut. Fa in roja in kitauhu, jika ke Arab-Arab terharap, bisa diharapkan gitu, ya, ke Arab-Arab in kitauhu, ya, putusna ru'af, putusna mimisan, wal waktu muttasiun, nah, sedangkan ari waktu muttasiun eta luas, intadoro, maka nunggu si jalma hu, karena ya in kita. Ini permasalahan. Ketika terjadi sebelum sholat mimisan, terus keluar darah pada hidung, nah, sebelum sholat, sekalipun sudah masuk sholat, akan tetapi sebelum melakukan sholat. Nah, kalau di tengah-tengah sholat, ya, dia dimaafkan. Ini sebelum sholat.
sebelum sholat keluar mimisan pada hidung. Ketika keluar mimisan pada hidung, sekalipun banyak, keluar mimisan tersebut sebelum sholat. Terus tidak henti-hentinya, terus ngalir pada tos disumpel, terus ngalir, wadama, terus ngalir. Nah, gimana itu? Apakah langsung sholat? Apakah nunggu sampai darah mimisan tersebut habis inkito? Nah, di sini Fa'in roja inkitauhu, jika diharapkan darah tersebut akan berhenti, mimisan tersebut akan berhenti. Fa'in roja inkitauhu, sedangkan wal waktu mutasiun, waktu masih panjang. Waktu masih panjang. Intadorohu, nunggu. Ya, nunggu sampai darah tersebut tidak mengalir lagi pada mimisan. Jika waktu masih panjang, mutasiun. Wa illa fa illam yurja in kitauhu, jika tidak diharapkan darah itu berhentinya, misalkan johor, can sholat johor kira-kira jam 2, wah mimisan, terus mimisan mengalir, lamun ditungguan, wah saepeun waktu johornya. Wa ila tahfaju, maka ngajaga si jalma. Dumpel, artinya sholat dilakukan kemudian didumpel. Nah, itu digambarkan kasalis seperti salisil baul. Salisil baul. Jadi salisil baul itu sama dengan istihadah. Apa itu salis? Salis itu adalah laki-laki, ya, terutama laki-laki yang sudah tidak normal alat kelamin, sehingga ketika alat kelaminnya tidak stabil, terus keluar bawal, terus keluar. Nah, baik karasa atau teu karasa disebut salis. Ya, sehingga salis itu dinamakan beser. Padahal kadang-kadang beda pengertian. Kalau beser mah hayang kieu wae. Kalau salis mah lain hayang kieu wae lain, tapi klepna geus dol. Artinya teh itu ngalir gitu. Karasa teu karasa. Arti beser mah hayang kieu, itu mah karasa hayangna gitu. Itu bukan dinamakan salis, itu mah. Salis mah memang penyakit. Ya, jadi iya mencara iya mah bisa jadi prostat, setelah prostat kemudian terus mengalir. Nah, bisa jadi. Nah, maka ketika salisil baul terus mengalir, maka disumpel, wudu disumpel, dan cepat melakukan sholat. Sama dengan istihadah. Istihadah pun demikian. Wudu, kemudian didumpel terus melakukan sholat. Nah, permasalahan bagaimana ketika sedang melakukan sholat keluar salis tersebut, keluar baul, keluar air kencing tersebut atau keluar darah. Nah, jika memang sensitif istihadah tersebut, sangat sensitif, padahal dipercepat, ketika wudu dipercepat, dumpel dipercepat, kemudian melakukan sholat dipercepat, ketika ruku sujud gerak, keluar, itu dimaafkan. Nah, tapi ketika durasi, kalau seandainya ya wudu kemudian didumpel durasi setengah jam misalkan, wah itu aman, tidak keluar. Ayo memeh sholat ngobrol heula. Nah, ngobrol heula. Kurang lebih ngobrol 30 menit ataupun 25 menit. Ya, kemudian melakukan sholat, keluar, itu mah sholatnya batal. Ya, jadi ketika dalam keadaan istihadah ataupun salisil baul harus segera melakukan sholatnya. Nah, begitu pula ya tadi jika darah yang keluar di saat ru'af, di saat mimisan tersebut setelah didumpel, tidak mengalir lagi, maka sholatnya tetap sah. Hilapan liman ja'ama intijarohu wa in kharajal waktu. Hilapan nyulayaan liman ka ulama ja'ama anunya ka ulama intijarohu nungguna inkito. Wa in kharaja, sekalipun keluar al waktu.
Tapi menurut sebagian ulama, ya, nunggu saja sampai berhenti sekalipun waktu tersebut ya keluar. Contoh di saat zuhur, kira-kira zuhur jam 2.30 menit, ru'ab, mimisan, terus mimisan mengalir. Nah, jika mimisan tersebut ya dibiarkan ya, maka terus sampai habis waktu zuhur, keluar waktu zuhur ya. Nah, tadi pendapat pertama, maka jika dikhawatirkan habis waktu sholat, maka lakukanlah sholat dengan cara disumpal. Tapi menurut pendapat yang lain, sebagian ulama mengatakan ya, tidak sholat pun tidak apa-apa, nunggu darah yang ada pada ru'ab, yang ada pada mimisan tersebut sampai berhenti. Terus sholatnya kumaha? Qadha. Jadi ada dua pendapat. Boleh melakukan sholat sekalipun darah masih mengalir, tapi asal didumpal. Nah, khilafan liman ja'ama intijaruhu wa in kharajal waktu. Beda di pendapat berikutnya. Pendapat berikutnya yaitu sampai nunggu darah tersebut berhenti sekalipun habis waktu. Jadi di pilihan yang mana pilihnya gitu. Bu milih yang pertama tadi didumpal seperti dicontohkan salis ataupun istiadah, ataupun pendapat anu kedua liman ja'ama intidarahu wa in kharajal waktu. Kama tu'akharu li ghusli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Kama tu'akharu, seperti diakhirkan salat, li ghusli thawbihi, karena membasuh baju nasi jalma, al mutanajjis, anu kena najis, wa in kharaja, sekalipun keluar waktu. Pendapat kedua ya, tentang ru'ab, tentang mimisan. Kumaha pendapat kedua? Maka pendapat kedua, tunggu mimisan tersebut sampai mimisan tersebut berhenti sekalipun keluar waktu. Artinya sholat diqadha. Nah, ini sama halnya pendapat kedua ini, sholat diakhirkan, kama tu'akharu, sholat diakhirkan. Kenapa? Li ghusli saubihil mutanajjisi. Teu boga baju, teu boga pakaian, angkur boga hiji-hijina, ternyata boga hiji-hijina teh kena najis. Nah, ketika kena najis ya, maka kudu dikumbah. Ya, li ghusli saubihil mutanajjis. Ketika dikumbah hese caina, neangan caina, atau aya cenangan antri. Nah, sementara waktu sholat inges mepet. Lamun teu sholat, lamun sholat teu aya pakaian pikeun nutupan aurat kecuali baju anu kakeunaan najis eta ataupun samping anu kakeunaan najis eta. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka ya, li ghusli sabil mutanajjisi, kumbah eta baju pakaian anu kena najis ya, sekalipun sholat diakhirkan. Wa in kharaja, sekalipun sholat keluar waktu. Jadi pilih mana? Pilih pakai baju kena najis atau pilih baju pakai kena najis ketika sholat, atau tidak sholat nunggu hilang najis dari baju tersebut karena mencuci. Oh, ternyata agama itu memberikan kebijakan saking ketika sholat tersebut ya wajib jadi syarat suci daripada najis ya, maka pakaian tersebut sucikan terlebih dahulu sekalipun keluar waktu sholat qadha. Gitu. Ini pendapat kedua tadi tentang masalah ru'ab ataupun mimisan yang tidak berhenti. Ya. Tapi pendapat anu pertama tadi
ketika ru'ab atau mimisan tersebut tidak berhenti kumaha disumpel gitu. Kiasna karena salis ataupun karena istihadah. Wa yufraku dibedakeun ru'ab bi qudrati hada kalawan kemampuan hada alladhi yatanajjas alladhi tanjussu saubuhu ala ijalatin najsi karena ngahilangkeun najis min aslihi tina asalna najis. Pala jimat maka wajib ijalah ya hu kata jalma bihilapihi beda deui ru'af fi mas'alatina tina masalah urang sadaya. Nah, akan tetapi ketika pendapat yang ketiga disimpulkan ternyata tidak sama, dibedakan antara mimisan ya, antara mimisan yang tidak berhenti ya, sedangkan waktu sholat itu hampir habis, tidak sama dengan ketika pakaian kena najis, tapi najis yang tidak dimaafkan ya. Nah, itu tidak sama. Wa yufraqu bi qadri hada. Ya, dipisahkan permasalahan antara ru'af antara mimisan ya jeung baju anu kakeunaan najis. Apa sebabnya? Ya, karena bi qudrati hada, baju anu kakeunaan najis ya, itu bisa dihilangkan najisnya ya. Bisa dihilangkan najisnya ala ijazah najis min aslihi tina asal najis. Sehingga pala jimatu wajib menghilangkan najis tersebut. Wajib pala jimat maka wajib menghilang ijalah hukata jama bihilapihi beda jeung ru'ab. Are ru'ab mah mimisan yang terus mengalir memang alami, sekalipun dising-singkan terus aya deui. Jadi tidak sama permasalahannya. Nah, terus kudu kumaha atuh? Oh, ternyata ketika ada 3 permasalahan bisa dipilih. Artinya boleh pendapat pertama, boleh pendapat kedua, boleh pendapat ketiga. Pendapat pertama tadi permasalahan kumaha? Tentang masalah ru'ab, tentang masalah mimisan. Oh, jika mimisan tersebut diharapkan akan berhenti ya sementara waktu sholat itu luas, maka tunggu. Nah, tapi ketika waktu sholat tersebut ya ketika menunggu itu habis keluar waktu sholat, maka didumpal. Itu pendapat pertama ya. Kemudian pendapat kedua, tunggu sampai mimisan tersebut berhenti ya. Pendapat kedua ya. Pendapat pertama tadi disamakan dengan salis atau itihadoh. Pendapat kedua disamakan dengan baju yang kena najis, dikiaskan baju yang terkena najis. Pendapat yang kedua, artinya baju yang terkena najis tidak boleh sholat pakai baju yang kena najis, artinya baju tersebut harus dibersihkan. Oh, ternyata tidak sama wayuproku, tidak sama antara ru'ab dan membersihkan baju yang kena najis, tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena biqudrati hada, kalau najis yang ada pada baju secara umum itu mudah untuk dihilangkan kan. Nah, tapi kalau ru'ab, kalau mimisan tidak bisa alami ru'ab tersebut. Nah, jadi yang kuat pendapat mana? Oh, ternyata yang kuat ini adalah pendapat yang pertama, ketika darah daripada mimisan tersebut terus mengalir, dumpal wae. Ya, dumpal wae dikiaskan karena salisil baul. Jadi permasalahan di Fathul Mu'in mah hukumnya tafsil. Nah, tafsil jika gitu. Antara satu sama lain kronologi berbeda, beda permasalahan, beda jawaban.
Tadi doang tuh ayat beberapa permasalahan ya, permasalahan darah haid yang sedikit, permasalahan tentang darah hijama, ya, permasalahan darah mimisan gitu. Jadi ketika dijadikan judul, bagaimana hukumnya ketika darah mimisan ketika sholat, oh ternyata itu tidak bisa langsung dijawab sah atau tidak, ya, ditafsirkan jawabannya. Wa an qalilitini mahali mururin mutayakkini najasatihi. Nah, terus ilopatna panjang ya. Wa an qalilitini mahali mururi mutayakin najasatihi. Idopat ya. Budu pilihna panjang. Ayyufa dimaafkan an qalilitinin dari sedikitnya tanah yang mana? Tini mahali mururin, tanah dari tempat lewat, mutayakini najasatihi, anu yakin najisna ieutin, dimaafkan tanah, syaratnya tanahnya, jika tanah tersebut tapi kolil, tanah sedikit. Nah, tanah tersebut sedikit. Ketika tanah tersebut sedikit, tanah yang selalu dilalui. Misal, ketika kita akan menuju Jumatan ke masjid. Nah, ternyata ketika Jumatan ke masjid, di saat Jumatan ke masjid itu, di saat jalan melalui tanah, lain aspal, lain tembok, tanah. Nah, ketika tanah tersebut, oh ternyata tanah yang kita lalui ini, ya, pas kebetulan hari Jumat mau berangkat Jumat tersebut hujan. Nah, tanah ini yang kita lalui, jalan ini tidak ada alternatif kecuali harus melakukan jalan itu saja, mahali murin. Nah, sementara jalan ini, ya, mutayakkini najasatihi, ya, yakin kakenaan najis karena sapi sok lewat kadinya, terus kuda sok lewat kadinya, ya, pan sapi mah di mana we ngisingna, kuda di mana we ngisingna. Ya, hujan dina tanah. Nah, ketika berangkat menuju masjid, sedangkan berangkat menuju masjid, nah tanah tersebut ke bawah air. Nah, ketika ke bawah air, ya, orang berangkat Jumat. Sementara berangkat Jumat tak ada jalan anu lain kecuali melalui jalan tersebut, yang mana jalan tersebut yang selalu dilalui oleh sapi ataupun oleh kuda, yang tersebut mutayakkini najasatihi. Oh, ternyata ketika masuk ke masjid, wah arek nyuci, nyuci kaki. Oh, ternyata caina saat. Nah, yufa dimaafkan. Yufa dimaafkan an qalilitini mahali muri mutayakin najasati, dari sedikit, asal sedikitnya tanah, ya, yang mana tanah tersebut, ya, tercampur selama tidak diketahui, aja tidak ada najisnya, tapi kecenderungan tanah tersebut karena yakin dan tersebut ada najisnya karena sok dilalui ku kuda ataupun hayam ataupun embe misalkan. Yufa dimaafkan. Misalkan tema arek ka masjid teh ngaliwatan kandang embe. Nah, ketika ngaliwatan kandang embe teh hujan. Piling, oh lamun hujan otomatis kandang embe ieu teh nya campur jeung kotoranna jeung najisnya, wah ka jalan ka masjid weh, oh ternyata kotor. Yufa dimaafkan. Artinya salat sah. Walau bimugolazo, sekalipun najis mugalajo, ya. Kumaha najis mugalajo? Ketika jalan menuju masjid arek salat, anjing teh sok lewat kadinya, sok lewat dinya anjing teh gitunya. Anjing tanpa permisi, kadang ngising anjing teh gitunya, kadang kieu. Tapi di mana buah kieu jeung ngisingna hujan, arek ka masjid, oh ternyata kotor. Wah, buah-buah ieu campur ya jeung najis mugalajo. Selama tidak melihat najis mugalajo tersebut karena sulit, masyakoh,
karena sulit tidak bisa melalui jalan lain, yu'fa dimaafkan. Artinya sholat tetap sah. Malam tabko ainuha tuh. Walau bibogolajo, sekalipun bibogolajo lil masyakoh karena sulit gitu. Malam tabko ainuha, selama tetap aina itu najasah. Selama tidak ada nyata-nyata tina najis, kecuali namun ketika arek ke masjid ngalewatan teh ieu naon kos kaleci pasti edak teh oh geuning ieu mah teh embe oh itu mah jelas nyata ieu mah malam tabku ainuha selama tidak nyata ain itu zatnya bendanya mutamayyijatin mutamayyijatan halna terpisah wayah talipu beda-beda dalika ma'puun anhu bil waqti wayah talipu beda-beda dalika ma'puun wa anhu nu dimaatkeun bil waqti ku waktu nah ketika di hampura sotehnya dimaafkan itu dalam keadaan wayah talipu dalik bil waktu beda-beda dimaafkan tersebut tergantung dimaafkan pada waktu. Artinya ketika tanah kena pada kakinya karena suku kena arek berangkat Jumat. Nah, di saat tanah tersebut kena, nah ieu biasana mbek misalkan ataupun kuda biasana jam 10 lewatna kitanya. Oh berarti galib-galibna lewat jam 10. Biasana osok ngising. Waktunya eta kuda teh. Nah berarti waktunya kecenderungan jalan tersebut kakeuna najis. Nah maka hukum beda-beda lamun lewatna ya ieu kuda teh biasana peuting kari-kari urang ti beurang. Sekalipun nyata sok ngising di jalan teh lamun durasi waktuna jauh nya ejeng ketika orang lewat maka dimaafkan tapi anyar keneh mah kuda ieu ngising terus hujan itu mah teu dimaafkeun jadi wayah talibu beda-beda dalika ma'pun bil waqti ya. Begitu pula wa mahalluhu ari tempatna afu minas thawb wal badan wa mahalluhu tempatna afu di hampura minas thawb wal badan dina baju jeung dina badan ya. Wiyat ayana di mana-mana nyata ainun najasah ain najis fitorik dina jalan walau mawatini kalbin sekalipun tempat anu ditincak ku anjing fala yufa anha maka teu dihampura anha tina eta najasah ya. Permasalahan ketika jalan jalan tanahnya jalan tanah ieu jalan ketika jalan ieu can di aspal masih tanah ternyata jalan tersebut bisa dimaafkan ketika nempel pada karena dampal arek salat kumaha bisa dimaafkan ya ketika bisa dimaafkan di saat tadi ya sulit tidak ada jalan alternatif anu lain kecuali jalan eta lil masyaqqah ilat lil afwi anit tariqil madhkur ya ilat dihampurana jalan
ketika jalan tersebut tanah tercampur, kecenderungan tercampur dengan najis, ya, selama tidak diketahui najisnya itu dimaafkan. Nah, malam yabqa ainuha. Nah, permasalahan di hampura ia beragam. Nah, maksud beragam ketika tanah tersebut, ya, memang tanah tersebut suka dilalui binatang, suka dulu sapi ya ataupun kuda, dimaafkan sotehnya, dimaafkan iya lamun waktu anu memang dimaafkan. Contoh kumaha waktu dimaafkan, memang kuda teh osok sing di jalan dengan aya musuh halodo, jadi aman ya, najisna teh henteu tercampur jeung taneuh. Nah, tapi lamun ayeuna najisna loba bari musim hujan, ya imalayu fa'anhu, lamun musim hujan mah gitu. Terkecuali najisna henteu loba amat sekalipun hujan, selama henteu nyata katingali itu dimaafkan. Jadi pertimbangan antara najis dimaafkan jeung henteu tina jalan tina taneuh ya, tina taneuh ieu taneuh mutayakin anu yakin aya najisna nya. Nah, jadi permasalahanna selama teu nyata aya najis berarti dihampura. Atau memang loba najis. Ya, loba najis. Nah, cuman itu bisa dihampura bisa henteu. Artina nya lamun waktuna wayah talipud dalik bil waktu, lamun waktuna musim panas, musim kemarau itu dimaafkan. Kenapa? Karena kecil kemungkinan najis bercampur dengan tanah yang kita lalui. Tapi lamun musim hujan mah itu bisa jadi tercampur kecenderungan anak, itu tidak dimaafkan. Gitu. Wa yata'ayyana ainu najasah, di mana nyata aina najasah pitorik di jalan nyata. Walau mawati kalbin, sekalipun jalannya dulu anjing pala yufa'an itu tidak dimaafkan lamun nyata ma aya najisna. Wa in amat at-tariqa, wa in amat sekalipun sumarambah najisnya at-tariqa kana jalan alal aujah menurut kaul mu'tamad. Jadi menurut kaul mu'tamad jalan dari tanah yang mana tanah tersebut ya tercampur dengan najis karena binatang osok ngising didinya, lamun nyata ain najisna ieu kena badan ya, ainu najasahnya tayana nyata ieu mah pala yufa tidak dimaafkan. Wa in amat at-tariqu alal aujah, sekalipun memang jalan tersebut ya memang loba najis ya tidak dihampura itu. Waqta saykhuna, memberikan fatwa saykhuna guru warasadaya Syekh Ibnu Hajar fi tariqin latina fiha, di jalan anu henteu aya taneuhan pihak tidak torik. Nah, nama jalanna lain jalan taneuh tapi jalan aspal, hotmik. Nah, kumaha lamun jalan hotmik ya latina fiha, tidak ada tanah seperti jalan aspal lah. Bal pihak qadarul adami ya. Akan tetapi di jalan tersebut, di aspal tersebut qadarul adami ya, kotoran manusia ya. Jika geus teu tahan ieu nya hayang ngising di jalan gitu nya. Warausul kilab, begitu pula ya, kotoran-kotoran anjing, wal bahaim, kotoran-kotoran hewan. Waqad asobaha, kena karena ieu torik teh almatul hujan, terus hujan. Bil afwi, dimaafkan inda masaqatil ihtiraj, ketika sulit
menjaga. Nah, sulit ngajagana, sulit ngaraksana gitu. Jadi lamun jalan aspal atau jalan hot mix, nah, gitu loba najis, nah, baik najis jelema ngising didinya ataupun hewan gitu, kotoran-kotoran loba. Hujan, nah, ketika hujan campur jeung cai hujan. Nah, ternyata cai hujan, ya, ketika lewat nyepret kana baju. Waduh, nyepret kana baju pakai sena jepit. Ieu kumaha ieu? Aek salat nyepret kana celana atau kana sarung. Oh, ternyata nya waqad as-subhal mataru bil afwi, dia maafkan, dihampura. Indak masyaqqatil ihtiraj, karena sulitna ngajaga, karena sulitna ngaraksa gitu. Permasalahan anu sering terjadi. Qaidatun muhimmah. Qaidah anu penting. Ya, qaidah anu penting. Nah, jadi dina fikih ieu nya aya fikih kaitan jeung hukum, ya, aya qaidah. Qaidah masukna karena usul fikih. Jadi ketika ada fikih ada usul fikih. Biasanya usul fikih itu dikuatkan ku kaidah. Nah, kaidah ini patokan. Nah, patokan marja pengambilan. Artinya, jika permasalahan terjadi, ini marjanya kemana? Maka ke kaidah. Nah, rujukannya kemana? Maka ke kaidah. Coba orang buka. Qaidatun muhimmah. Ya. Hadi kaidah muhimmah. Ieu kaidah anu penting. Mana kaidah diantaranya kaitan jeung tadi. Wahia ari kaidah annama asluhu taharrah wa ghalaba ala jan najasatuhu li ghalabi najasa bi mislihi fihi qaulani ma'rufani bi qaulail asli wad dhahir awil ghalib arjahuhu hama annahu tahirun amalan bil asli mutayakin li annahu adbatu min al-ghalib al-muhtalif bil ahwal wal ajman. Nah, kaidah pertama, annama sanyana perkara asluhu asalna eta perkara teh at-taharatu suci wa ghalaba ngalindih ala jon kana sangkan tanajjusuhu najisna, ya, tanajjusuhu najisna ma li golabati najasah karena ngalindina najis pimislihi tina saumpana ma. Nah, jadi asal hiji perkara, ya, asal hiji perkara ieu suci. Asal hiji perkara ieu suci. Akan tetapi nya galib-galibna najis.